Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidurku tak sabar jalani hari untuk kejar mimpi satu besar nanti. Sebenarnya tak menang pagi hari, awal hari dengan terbang tinggi. Ku buka buku belajar lalu berkarya, dan saat ku merasa putus asa, ku kan terus melangkah karena ku takkan menyerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat semuanya? Nah, Anda, hari ini Bapak akan mencek kehadiran Anda semuanya. Alfan Abdul Rafi, Al-Fatih Ramadan, Hadir Pak. Arjuna Antoni, Hadir Pak. Chan Kelvin, Hazikia Ramadhani, Hadir Pak. Ibnu Atlansyah. Hadir Pak. Alhamdulillah Anda hadir semuanya ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap gerak. Mat gerak. Tiga gerak. Doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Permohonanku ya Allah. Baiklah Anda semuanya, seperti biasa Bapak sering menyampaikan kepada Anda bahwa sebagai generasi penerus kita harus selalu semangat di dalam menuntut ilmu, karena di tangan Anda lah bagaimana nagari kita, bangsa kita ke depan, supaya nagari dan bangsa kita ini selalu memunculkan generasi-generasi yang hebat. Kemudian Anda untuk meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan semua Anda untuk berdiri. Baiklah Anda, sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, Bapak ingin mengetahui apakah Anda sudah belajar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini di rumah. Coba lihat beberapa pertanyaan berikut. Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan balik menurut ilmu biologi? Siapa? Ya Pak. Nah, silakan Kelvin. Ilmu tentang makhluk hidup. Ilmu tentang makhluk hidup. Yang lain ada? Tidak. Coba yang kedua. Berapakah usia seseorang ketika dikatakan puber? Siapa? Bapak. Nah, siapa? Ayo Nazira dulu. 17 tahun.
berumur 17 tahun. Siapa lagi? Nanti 15 tahun. 18 tahun, silakan. 15 tahun kata Ibnu. Afan 12 tahun. 12 tahun. Siapa lagi? Zifran 13 tahun. 13 tahun. Zeo 12 tahun. 12 tahun. Silakan. 14 tahun. 14 tahun. Kevin 20 tahun. 20 tahun. Beragam jawaban Ananda. Namun semua jawaban Ananda itu sudah betul. Nanti kita pelajari berapakah usia seseorang itu dikatakan balik menurut ilmu biologi. Kemudian tangan untuk kita tanya. Ya, bagus-bagus. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini ada 3. Pertama, menjelaskan arti balik menurut ilmu biologi. Yang kedua, menerangkan tanda-tanda usia balik pada laki-laki menurut ilmu biologi. Yang ketiga, menerangkan tanda-tanda usia balik pada perempuan menurut ilmu biologi. Sekarang coba kita perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Kita harus paham dulu biologi itu apa. Seperti jawaban dari Ananda tadi bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan pertumbuhan makhluk hidup. Apa-apa saja makhluk hidup itu? Siapa saja? Manusia, apa lagi? Hewan, apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu adalah makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup itu adalah kita manusia. Nah, ilmu biologi termasuk salah satu membahas tentang manusia itu sendiri. Itu pengertian ilmu biologi. Apa tanda-tanda balik pada anak laki-laki itu? Perubahan suara. Perubahan suara ini berlaku pada baik laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biasanya kalau hari ini kan permisi Pak. Kalau kita sudah memasuki usia remaja, usia puber, maka suara berubah. Permisi Pak. Kan gitu ya. Kalau orang yang sudah memasuki usia puber, suaranya membesar kalau bagi laki-laki. Nah, jadi ada beberapa tanda balik pada anak laki-laki menurut ilmu biologi. Nah, yang ialah materi yang Bapak sampaikan melalui PowerPoint hari ini. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi pendalaman kita melalui tayangan video berikut ini. Materi mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang kita pahami pertama adalah definisi balik menurut ilmu biologi. Anda harus mengetahui bahwa menurut ilmu biologi balik mengandung arti yaitu tahap perkembangan manusia menuju kedewasaan seksual. Biasanya terjadi pada usia antara 9 sampai 14 tahun pada anak perempuan. Sedangkan pada anak laki-laki, hal ini terjadi pada anak usia antara 11 sampai 14 tahun. Tanda-tanda balik pada anak laki-laki adalah 4 hal. Yang pertama, pertumbuhan testis. Testis akan mulai tumbuh dan menjadi lebih besar. Hal ini menandakan kematangan fungsi reproduksi. Yang kedua, pertumbuhan rambut kemaluan. Rambut kemaluan akan tumbuh dan menjadi lebih tebal. Hal ini juga merupakan salah satu tanda balik pada anak laki-laki. Yang ketiga, tanda balik pada anak laki-laki yaitu pertumbuhan tulang dan otot. Ayo semangat semuanya.
melakukan refleksi untuk kita. Sekarang Bapak akan membagikan Ananda dalam beberapa kelompok. Silakan nanti Ananda duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagikan ya. Bapak bagikan Ananda ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok Bapak berikan namanya berdasarkan huruf alfabet saja. Kelompok pertama kelompok A, kedua kelompok B, dan ketiga kelompok C. Silakan Ananda duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Silakan. Nah, Ananda, di tangan Bapak seperti biasa ada narasi dan lembar kerja kelompok. Aturannya sama. Ananda Bapak bagikan narasi, silakan Ananda baca bersama kelompoknya. Kemudian perintahnya adalah Ananda menyimpulkan di dalam narasi itu apa saja tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Paham bagaimana cara diskusinya? Paham. Sebelum kita mulai diskusi. Tidak ya, silakan kerjakan diskusinya bersama-sama. Dan Anda sudah siapkan diskusinya? Sekarang silakan pertama kelompok A untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mewakili kelompok A. 1. Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki menurut ilmu biologi. Berumur 11 sampai 16 tahun, bertubuhnya kuning, suaranya semakin keras, badannya semakin kekar dan merotot, nafsu makannya semakin banyak. 2. Tanda balik pada dada kuat, pinggulnya semakin lebar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, suaranya semakin lembut, air. Baiklah, boleh kita berikan aplaus untuk kelompok A. Silakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Nazira dari kelompok B. Saya tumbuh jenggot apa tanda balik pada laki-laki? Nah, silakan jawab kelompok A. Suaranya semakin keras, badannya semakin kekar dan merotot, nafsu makannya semakin banyak. Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok A yang telah mempresentasikan kelompoknya ke depan. Silakan duduk. Sekarang kita baru saja menyelesaikan hasil diskusi kelompok kita. Maka untuk menguji sejauh mana pemahaman Ananda tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, kita akan mengerjakan lomba kerja yang akan Bapak berikan sebentar lagi. Silakan Ananda duduk di tempatnya masing-masing. Mari seperti biasa. Baiklah Ananda, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja. Sebelum silakan isi nama dan kelasnya terlebih dahulu.
foto videonya? Silakan kumpulkan ke depan. Baiklah, tenaga semuanya, baru saja Anda mengerjakan LKPD. Setelah Bapak lihat dan Bapak periksa, alhamdulillah hasilnya ada beberapa yang sudah baik, namun beberapa perlu juga ditingkatkan lagi cara belajarnya. Baiklah Anda, hari ini kita sampai pada akhir mata pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama materi pelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini apa tadi? Tanda-tanda apa tadi tanda pengertian biologi? Ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup. Apa saja tadi makhluk hidup itu? Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, dan manusia merupakan salah satu materi yang dipelajari pada tanda-tanda usia balik menurut ilmu. Kemudian yang kedua, apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada laki-laki? Pertama, terjadinya pertumbuhan badan. Yang kedua, badannya berotot dan bertambah kuat. Yang ketiga, tumbuhnya bulu-bulu pada area tertentu seperti tumbuhnya jenggot dan kumis. Kemudian yang ketiga, makannya bertambah banyak. Itu tanda-tanda usia balik pada laki-laki. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada perempuan. Apa tadi? Sama seperti yang laki-laki, pertumbuhan tinggi badan. Kemudian yang kedua, tubuhnya atau makin besarnya area dada. Kemudian tumbuhnya pinggul. Kemudian suaranya semakin halus dan lembut. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Untuk materi kita besok masuk pada bab 5 tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Anda baca materi tersebut pada buku yang telah Bapak bagikan. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.